Halo, gue Bang Bim. Selamat datang di channel Urban Mythicus. Kali ini gue akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh kontributor kami yang bernama Jody ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede Pangrango di tahun 1997. Saat itu dia mengalami beberapa fenomena aneh, seperti bertemu dengan seorang pendaki misterius yang dijulukinya sebagai si pendaki pucat. Ia juga sempat merasa diikuti oleh sesuatu yang hingga saat ini belum bisa ia simpulkan makhluk apa yang mengikutinya tersebut. Dan yang lebih mengherankan, ia melihat penampakan sebuah desa gaib yang penduduknya tidak saling berkomunikasi satu sama lain. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin, gunakan headset Anda, dare to hear, let the story begin. Saat itu bulan Juli tahun 1997, Jody, Tony, Faizar, dan Badil baru saja merayakan kelulusan sekolahnya. Meskipun mereka bersekolah di sebuah SMA swasta yang sama di daerah Jakarta Barat, namun keempatnya berdomisili di Tangerang. Jody dan Tony, mereka berdua adalah sepupuan. Sementara Faizar dan Badil adalah teman sekelas Tony sejak awal bersekolah di SMA tersebut. Meskipun akrab, namun hanya Jody dan Tony lah yang memiliki pengalaman mendaki gunung. Sementara Faizar dan Badil selama ini hanya mendengarkan saja cerita-cerita tentang pendakian yang mereka lakukan. Hal itu akhirnya mungkin membuat Faizar dan Badil menjadi penasaran, lalu meminta Jody dan Tony untuk mendampingi mereka naik gunung. Katanya mereka ingin merasakan sensasi bermalam di hutan dan menikmati keindahan sunrise di puncak gunung. Jody dan Tony langsung memenuhi ajakan Faizar dan Badil tersebut. Mereka berempat kemudian berdiskusi tentang gunung apa yang akan dituju. Setelah mempertimbangkan beberapa hal, akhirnya mereka sepakat memilih Gunung Pangrango sebagai tujuan pendakian. Selain karena letaknya dekat dengan tempat tinggal mereka, yaitu Tangerang, tingkat kesulitan medannya pun dirasa tidak terlalu berat. Ketersediaan air dari awal jalur pendakian sampai dengan kandang badak cukup berlimpah. Apalagi saat itu sedang musim liburan. Tentunya jumlah pendaki yang datang ke sana pun akan ramai. Mereka lupa tanggal berapa persisnya pendakian itu dilakukan. Namun untuk harinya, seingat mereka adalah hari Senin. Sejak malam sebelum keberangkatan, mereka sudah menginap di rumah Tony untuk mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Saat itu perlengkapan yang mereka miliki bisa dibilang cukup minim. Hanya alat masak dan makan standar, seperti kompor parafin, piring, dan sendok plastik, senter, matras, beberapa lembar pakaian salin serta jaket. Jangankan membawa obat-obatan, sleeping bag, pisau atau golok, kompas, apalagi karmantel. Bahkan untuk beristirahat malam pun, rencananya mereka hanya akan memanfaatkan ponco untuk dijadikan sebagai bivak. Maklum, di masa itu, selain pilihan merek dan produk perlengkapan kegiatan outdoor belum sebanyak seperti sekarang.
Harganya pun rata-rata masih cukup mahal, karena lebih banyak yang bermerek impor. Sekitar pukul 9 keesokan paginya, mereka bersiap-siap untuk berangkat. Namun saat berpamitan, ibunya Tony sempat berpesan agar kami jangan berpisah saat di gunung nanti. Perjalanan dari rumah Tony sampai ke Cibodas kira-kira memakan waktu 3,5 sampai 4 jam. Kalau tidak salah, mereka tiba di sana sekitar jam 12 lewatan. Mereka sempat beristirahat sebentar untuk melemaskan badan yang terasa agak kaku setelah berjam-jam berada di kendaraan. Merasa cukup beristirahat, mereka segera menuju ke pos pendaftaran untuk mengisi data dan membeli tiket masuk ke Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Kalau tidak salah, saat itu belum ada simaksi. Untuk melakukan pendakian, kita bisa langsung datang melapor, lalu mengisi data tanpa harus booking jadwal terlebih dahulu seperti sekarang ini. Namun sialnya, saat dimintai kopi kartu identitas, ternyata salah satu dari mereka, yaitu Faizar, belum memiliki KTP dengan alasan belum sempat mengurus katanya. Bahkan dia juga tidak membawa kartu pelajar. Jody sedikit merasa kesal pada dirinya. Menurutnya, mengapa hal sepenting itu tidak sempat dia tanyakan kepada Faizar dan Badil sebelum berangkat. Itu bukan pertama kalinya dia ke sana dengan Tony. Jadi tentu mereka berdua tahu persis bahwa kartu identitas sangat diperlukan oleh setiap pengunjung bila ingin melakukan pendakian. Berbeda halnya bila hanya ingin berkunjung ke Curug Ciberem, di mana pengunjung diperbolehkan mewakilkan satu kartu identitas pengenal saja untuk mewakilkan pengunjung lain dalam rombongannya. Namun bedanya, pengunjung curug tidak diizinkan menginap di lokasi air terjun, apalagi di jalur pendakian, dan harus sudah turun saat sore hari, maksimal jam 6 atau jam 7 sore kalau tidak salah. Hal itu sempat membuat mereka tertahan cukup lama di pos pendaftaran. Mereka mencoba berpikir bagaimana caranya agar tetap dapat melanjutkan pendakian. Karena saat itu sudah semakin siang dan mereka juga tidak ingin rencana pendakiannya gagal. Akhirnya mereka mendaftar sebagai pengunjung wisata air terjun dan berencana akan turun kembali besok malamnya secara diam-diam untuk menghindari pemeriksaan di pos pengawasan. Hal itu tentunya sangat beresiko dan tidak boleh ditiru oleh siapapun. Karena bila terjadi sesuatu pada diri mereka, tentunya hal itu bukan cuma hanya merugikan banyak pihak, tetapi juga membahayakan keselamatan diri mereka. Untunglah saat ini dengan diberlakukannya simaksi dan pengawasan yang sudah lebih ketat, pelanggaran-pelanggaran yang seperti mereka lakukan dulu sudah bisa lebih diminimalisir. Saat melewati pos pengawasan, petugas di sana segera memeriksa tas bawaan mereka untuk memastikan bahwa mereka bukanlah pendaki yang hendak naik ke Gunung Gede Pangrango. Untunglah saat itu, Jody, Faizar, dan Badil hanya membawa depek berisi pakaian salin, sedangkan Tony membawa carrier yang berisi perlengkapan standar, yang juga biasa dibawa oleh pengunjung lain, yang hendaknya menuju ke wisata air terjun. Jika seandainya saat itu mereka membawa tenda, tentu tidak akan diizinkan lewat oleh petugas. Akhirnya mereka berhasil melewati pos pemeriksaan dan segera memulai pendakian sekitar jam 3 lewat. Awalnya mereka berjalan agak lambat untuk memberi kesempatan kepada Faizar dan Badil agar dapat beradaptasi dengan medan pendakian. Namun kurang lebih sekitar setengah jam mereka berjalan, kendala mulai muncul. Tiba-tiba Badil merasakan sakit giginya kambuh. Hal tersebut membuat mereka terpaksa harus sering berhenti. Menurut Badil, kemungkinan udara dinginlah yang membuat giginya yang memang sudah lama berlubang menjadi terasa sakit. Setelah beberapa lama berhenti, sambil mengerang menahan sakit, Badil mematahkan sebatang rokok dan mengambil kapas filternya untuk diselipkan ke giginya yang berlubang. Hasilnya cukup efektif. Rasa sakit yang dirasakannya perlahan mulai berkurang.
dan membuat mereka bisa kembali melanjutkan perjalanan. Namun ternyata hal tersebut tidak berlangsung lama. Rasa sakit kembali menyerangnya, dan untuk kesekian kalinya mereka harus berhenti. Ritme pendakian yang terlalu sering berhenti ternyata membuat badan Tony kedinginan, badannya mulai terlihat gemetar. Ia kemudian mengusulkan agar dirinya melanjutkan perjalanan lebih dulu, dan akan menunggu Jody, Faizar, dan Badil di pos Panyancangan. Mereka bertiga akhirnya menyetujui usul Tony tersebut. Kurang lebih sekitar 10 menitan setelah Tony berjalan, Jody, Faizar, dan Badil pun segera mencoba melanjutkan perjalanannya kembali. Namun lagi-lagi Badil meminta berhenti, karena merasa sakit giginya semakin menjadi. Bahkan emosinya terpancing dan sempat terjadi keributan kecil saat ia membentak Faizar yang menanyakan jam berapa mereka bisa menyusul Tony bila terlalu lama berhenti di tempat tersebut. Jody berusaha menengahi situasi yang mulai memanas tersebut dan mengingatkan bahwa saat itu mereka sedang berada di dalam bebas. Jadi sepantasnya mereka harus sama-sama saling menahan emosi dan menjaga tingkah laku. Untunglah keduanya dapat memahami penjelasan yang disampaikan oleh Jody. Hal yang tak diduga terjadi. Mereka berpapasan dengan beberapa pendaki yang hendak turun, dan sempat mengobrol dengan rombongan tersebut. Entah siapa yang saat itu memulai pembicaraan. Akhirnya rombongan pendaki yang hendak turun tersebut mengetahui bahwa Badil sedang mengalami sakit gigi. Ternyata ada salah seorang anggota dalam rombongan tersebut yang juga sering mengalami sakit gigi saat berada di tempat dingin. Ia kebetulan membawa persediaan obat anti nyeri dan bersedia memberikan Badil beberapa butir obatnya tersebut. Tanpa berpikir lama, Badil segera meminum obat tersebut. Setelah beberapa lama mengobrol, akhirnya rombongan pendaki yang hendak turun tersebut kembali akan melanjutkan perjalanannya turun. Jody, Faizar, dan Badil segera mengucapkan terima kasih kepada mereka karena telah memberi obat untuk Badil. Kurang lebih setelah 10 menit rombongan itu berlalu, Jody mendadak teringat pesan ibunya Tony yang meminta agar mereka jangan berpisah dengan alasan apapun. Hal ini membuatnya khawatir dan agak merasa bersalah karena telah membiarkan Tony berjalan sendirian. Dia lalu menanyakan kepada Faizar dan Badil apa mereka keberatan kalau dirinya melanjutkan perjalanan duluan untuk menyusul Tony. Jujur sebenarnya dia merasa berat untuk meninggalkan Faizar dan Badil, mengingat mereka berdua baru pertama kalinya melakukan pendakian ke gunung. Bukan medan pendakian yang menjadi kekhawatiran utamanya, karena jalur Gunung Gede Pangrango, terutama via Cibodas, dikenal sebagai jalur favorit yang saat itu paling ramai dilewati. Sehingga cukup tepat bagi para pemula yang ingin mencoba melakukan pendakian. Jody lebih memikirkan ke faktor fisik mereka berdua, seperti bagaimana kalau ternyata sakit giginya Badil semakin parah, atau bahkan bila mereka sampai mengalami hipotermia akibat udara dingin. Namun kekhawatirannya terhadap keselamatan Tony juga tidak bisa ia abaikan begitu saja. Ternyata Faizar dan Badil tidak keberatan bila Jody jalan duluan menyusul Tony. Apalagi Badil merasa kondisi giginya perlahan mulai semakin membaik. Keduanya meyakinkan Jody bahwa kondisi mereka baik-baik saja dan menyarankan Jody untuk segera menyusul Tony yang kemungkinan sudah cukup jauh berada di depan. Setelah mendapatkan penjelasan kedua sahabatnya tersebut, Jody mulai merasa agak tenang dan yakin. Ia lalu menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya dan Tony akan menunggu di pos Panyancangan yang lokasinya tidak begitu jauh dari lokasi tersebut. Ketiganya lalu berpisah, dan Jody segera melangkah agak cepat agar bisa segera menyusul Tony yang sudah cukup lama meninggalkan mereka. Kira-kira berjalan sekitar 15 menit, Jody tiba di lokasi yang bernama Telaga Biru.
Seingatnya dia sempat melihat ke jam tangan miliknya yang saat itu menunjukkan pukul 4:30 lewat. Dirinya baru menyadari kalau ritme pendakian bersama teman-temannya kali ini berjalan sangat lambat. Biasanya perjalanan dari pos pemeriksaan akhir sampai ke tempat tersebut hanya memakan waktu kurang lebih 45 menit atau paling lambat 1 jam. Namun perjalanannya kali ini sampai memakan waktu hampir 2 jam. Cukup banyak pengunjung yang saat itu berada di lokasi tersebut. Ia sempat berhenti dan melihat-lihat untuk mengecek barangkali Tony beristirahat atau menunggu dirinya di tempat tersebut. Namun sepertinya Tony memang tidak berada di sana. Ia tidak ingin membuang waktu lebih lama dan segera melanjutkan perjalanan. Karena meskipun bias cahaya matahari masih terlihat di antara puncak pepohonan, namun jalur pendakian sudah mulai terlihat agak gelap. Hal itu wajar, mengingat vegetasi tanaman di sana memang cukup rapat, sehingga tentunya akan mengurangi intensitas cahaya matahari yang masuk ke jalur pendakian. Jody berjalan biasanya tanpa merasakan adanya hal-hal aneh sedikit pun. Yang ada di pikirannya saat itu cuma rasa khawatir karena Tony belum berhasil ia susul. Tiba-tiba pandangannya tertuju ke sisi sebelah kanan jalur dari arah ia berjalan. Sekitar 15 meter di depannya, ia melihat ada sesosok orang sedang dalam posisi duduk, bersandar ke sebuah pohon besar sambil menundukkan wajahnya ke bawah dengan carrier berada di punggungnya. Jody berpikir bahwa itu adalah seorang pendaki yang sedang beristirahat. Dirinya segera bergegas untuk menghampirinya. Ia yakin betul bahwa pendaki tersebut pasti berpapasan dengan Tony. Dirinya sudah tidak sabar ingin mengetahui bahwa kondisi sepupunya dalam keadaan baik-baik dari pendaki yang ada di depannya tersebut. Setelah dekat, Jody lantas menyapa orang tersebut dengan menanyakan, "Permisi bang, lagi istirahat ya? Mau naik apa turun nih?" tanya Jody kepadanya. Orang tersebut segera mengangkat wajahnya melihat ke arah Jody. Namun gerakan tubuhnya seperti seseorang yang sedang kurang sehat. Pelan dan terlihat lesu. Ekspresi wajahnya terlihat datar dengan warna kulit yang pucat. Ya, meskipun kondisi jalur saat itu sudah mulai agak gelap, tetapi karena jarak Jody dan orang tersebut cukup dekat, ia masih bisa melihat bahwa kulit wajah orang itu terlihat sangat pucat dan tanpa ekspresi. Mendengar pertanyaan Jody, orang tersebut hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya sedikit. Jody kurang paham dengan maksud jawaban orang tersebut. Pertanyaannya belum terjawab, apakah orang tersebut sedang beristirahat dan apakah pendaki tersebut sedang ingin naik atau turun. Namun Jody tidak ingin mempersalahkan hal tersebut. Ia segera mengalihkan pertanyaan berikut kepada orang itu, apakah dia berpapasan dengan Tony, sambil menyebutkan ciri-ciri sepupunya tersebut. Akhirnya orang itu menjawab dengan suara agak pelan, bahwa ia memang terlihat pendaki dengan ciri-ciri seperti Tony melewati tempat itu. Jody sangat senang mendengar informasi tersebut, karena berarti Tony dalam keadaan sehat dan masih berada di jalur yang seharusnya. Jody sebenarnya ingin mengajukan pertanyaan kepada orang tersebut, apakah dia sedang dalam kondisi sakit, sehingga tertinggal oleh teman-temannya yang lain. Mengingat orang tersebut ia lihat sedang duduk seorang diri di pinggir jalur pendakian seperti layaknya pendaki yang sedang beristirahat karena kelelahan. Namun hal tersebut urung ia tanyakan, karena tiba-tiba pendaki tersebut berbicara kepada dirinya agar selalu hati-hati dan waspada saat melanjutkan perjalanan nanti. Jody segera mengiyakan ucapan orang tersebut karena ia memang berkeyakinan dimanapun dirinya berada, terutama di alam liar seperti saat ini, dirinya harus selalu berhati-hati dalam berucap dan bertindak, serta senantiasa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bagaimana kelanjutan kisah Jody? Stay tune terus di channel Urban Mythicus. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mythicus yang ingin sharing cerita, baik tragedi atau kisah mistis, bisa kirim ke alamat email kami di urbanmythicus.ch@gmail.com. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe ke channel Urban Mythicus dan nyalain lonceng notifikasinya, agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.